Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Jumat ya, tanggal 9 Januari itu hari Jumat, dan itu minggu terakhir, hari terakhir untuk minggu ini ya. Jadi agak rawan juga sih untuk hari Jumat, rawan aksi taking profit, jadi perlu hati-hati untuk besok Jumat ya. Walaupun hari ini ya IHSG dikoreksi sih, tapi nggak terlalu dalam, cuma 0,22%. Hitungannya sih nggak terlalu dalam ya kalau kita lihat kenaikannya udah setinggi ini. Harga penutupan IHSG hari ini di 8.925 dan kalau kita perhatikan untuk teknikalnya masih sama ya, untuk target price atau resistennya itu masih di 9.180-an. Hari ini sempat hijau sih, tapi nggak terlalu tinggi ya, naik ke 8.900-an, tapi habis itu turun dan merah. Kalau lihat teknikalnya sih masih bullish. Jadi secara teknikal ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng masih cenderung bullish, dan untuk target price-nya IHSG di bulan Januari ini masih di 9.180-an. Semoga bisa uji level ini ya. Ini baru minggu pertama sih, kita lihat aja minggu depan gimana. Selama asing nggak distribusi dengan jumlah yang besar, maksudnya kalau kemarin memang sebagian asing keluar ya, tapi diimbangi dengan asing masuk juga. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana, tanggal 8 Januari. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk transaksi di IHSG hari ini. Asing paling banyak distribusi itu di saham Antam ya, dan nggak heran hari ini Antam koreksi cukup dalam, mungkin ada aksi taking profit khususnya dari investor asing di harga yang cukup yang di atas ini ya. Nanti kita cek apakah Antam ada tanda-tanda pullback naik atau enggak, karena koreksi hari ini cukup lumayan sih, koreksinya itu nggak nanggung-nanggung 9% atau 10% ya. Nanti kita akan cek. Kemudian selain di saham Antam untuk hari ini, untuk asingnya juga masih jualan, ini masih distribusi di saham Bank Mandiri, walaupun udah nggak sebesar yang kemarin ya. Hari ini masih net sell 111,5 M di Bank Mandiri. Kemudian di AMMN, di ADMR, BRMS juga keluar, cuman yang paling banyak ya di Antam ini ya. Hari ini net sell 329,5 M. Kemudian untuk hari ini saham-saham yang paling banyak dibeli itu ada Bank BRI. Hari ini asingnya masuk lagi dan sahamnya masih ditutup hijau ya, walaupun naiknya itu nggak seberapa. Nggak apa-apa ya, kita bersabar aja, karena di harga sekarang kan Bank BRI udah lumayan di bawah. Jadi kalaupun turun lagi itu malah kesempatan yang bagus buat nambah muatan ya. Itu untuk saham Bank BRI. Kemudian asing juga masuk di Raja, PTRO, ASI, dan di sini Bumi asingnya masuk ya, walaupun cuma 99,1 M. Ini sih dibandingkan asing keluar kemarin-kemarin ya, distribusi asing lebih banyak ya. Nanti kita akan cek juga untuk saham Bumi kira-kira minggu depan atau besok Jumat akan ke arah mana. Ya hari ini IHSG masih lumayan rame ya, tapi udah nggak seramai yang kemarin-kemarin. Jadi gimana ya, agak lebih sepi lah dibandingkan minggu ini. Kayaknya yang paling sepi di hari Kamis ini ya. Nggak tahu untuk besok Jumat. Kalau misal besok Jumat lebih sepi lagi ini untuk IHSG ya. Ya kalaupun koreksi itu hal yang wajar ya, tapi semoga aja lebih baik, lebih hijau ya. Itu harapan kita, tapi kenyataannya ya kita lihat aja besok. Kalau lihat teknikalnya trennya masih bullish, misal pun merah itu ya koreksi wajar selama nggak ada sentimen yang negatif untuk IHSG. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG ya. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana. Mana ini tadi belum sempat kita buka ya untuk
Hari ini untuk kondisi market secara global ini kita akan cek dulu untuk Bitcoin ya, yang kemarin gagal breakout dan hari ini koreksi makin dalam koreksinya untuk BTC. Ya untuk teman-teman yang mau buy ya supportnya balik lagi sih di sini ya, di 85 ribuan. Jadi ini posisi sekarang di 90.100-an, itu di tengah-tengah antara support sama resist. Sebenarnya kalau mau buy agak nanggung mungkin, tapi disclaimer sih, kalau ada sentimen bagus untuk Bitcoin, secara teknikalnya ya nanggung sebenarnya. Mau entry ya bagusnya kemarin itu ketika berada di dekat support dan taking profit di resist. Jadi ketika harganya konsolidasi atau sideways tiktokan seperti ini ya untuk swing aja. Oke, itu untuk Bitcoin ya. Kita lihat selanjutnya untuk harga emas. Emas masih di atas walaupun pas video ini kita buat kali untuk hari ini udah minus 0,6% ya, cuman hitungannya masih di atas sih, masih aman untuk emas secara teknikal. Secara teknikal masih aman ya untuk XAU USD. Ya, 2 hari ini sih koreksi, dan untuk support kuatnya masih sama, masih di 4.380. Jadi masih pantau level ini ya untuk minggu inilah sampai besok malam gimana, karena besok malam itu ada sentimen yang biasanya cukup bikin market hectic ya. Kita lihat apakah sampai minggu ini emas masih bisa bertahan di atas 4.380 atau enggak. Kalau misal besok turun di area support 4380, ada tanda-tanda pullback, atau hari ini sempat turun lumayan dalam dan ada potensi pullback naik. Disclaimer, kalau mau buy momentum bagusnya ya di supportnya ini 4380 kalau buy. Dan kalau mau antisipasi ya kalau turun di bawah itu ya tinggal disesuaiin aja dengan ekuitas masing-masing dan strategi tradingnya, apakah akan cut loss atau pasang hedging. Disclaimer ya. Oke, itu untuk XAU. Selanjutnya kita akan cek untuk harga minyak. Pas video ini kita buat gak banyak pergerakan ya, masih di 56. Ini malah hari ini udah naik, jadi kemarin ternyata turun lumayan dalam untuk crude oil. Untuk crude oil kemarin sempat ke 55 ya, dan ya hari ini hijau. Walaupun seperti itu di harga sekarang masih relatif di bawah. Kalau mau entry yang penting sabar aja dan ekuitasnya kuat, mudah-mudahan bisa potensi profitnya lebih besar dibandingkan potensi rugi ya, walaupun ada kemungkinan buat masih turun. Tapi kalau money manajemennya bagus ya untuk harga crude oil, harga minyak mentah harusnya bisa diprediksi mentok penurunannya di harga berapa ya. Ya mungkin buat teman-teman yang punya info lebih A1 atau lebih pasti bisa tulis di kolom komentar kira-kira rata-rata biaya produksi minyak secara global untuk saat ini, detik ini itu di berapa US dollar ya per barelnya. Kalau nggak salah sih yang paling murah itu ya di OPEC ya, Arab Saudi, dan yang masih lumayan tinggi biaya produksinya itu di Rusia atau di mana itu ya. Jadi menyesuaikan aja sih, harusnya harga minyak itu nggak sampai di bawah harga produksinya ya. Oke, itu untuk crude oil, dan di harga 50-an ini relatif di bawah 56 US dollar per barel ya. Selanjutnya kita akan cek untuk harga nilai tukar rupiah. Nggak terlalu bagus ya, ini mendekati 17 ribuan, jadi perlu hati-hati. Kita terus pantau ya untuk nilai tukar rupiah ini, jangan sampai terbang bebas ya. Terbang bebas maksudnya 17 ke atas itu agak mengkhawatirkan sih. Harusnya ada kebijakan dari pemerintah ya atau dari bank sentral
kalau sampai rupiah terus melemah ke level itu. Ya, yang dikhawatirkan ya inflasinya makin nggak terkendali dan mau tidak mau harus biasanya ya, bukan harus biasanya menaikkan suku bunga, pasal baru kemarin-kemarin diturunin ya, harapan saya sih malah bisa turun lagi, tapi kalau lihat nilai tukar rupiahnya yang terus melemah ya, ya gimana ya, mungkin kita lihat aja nanti kebijakan Bank Sentral gimana. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah ya, agak mengkhawatirkan ini, mulai agak mengkhawatirkan. Ya, untuk kesimpulannya apa ya? Masih pantau nilai tukar rupiah ya. Kemudian untuk indeks Asia hari ini didominasi merah, untuk Nikkei Hang Seng turun cukup dalam 1%-an lebih, minus. S&P juga turun, S&P naik tipis ya 0,03%. Ya, SG 0,22% itu ya hitungannya nggak lumayan kuat ya koreksinya ini. Harganya lumayan kuat maksudnya seperti itu. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer, semoga aja besok di hari Jumat kalaupun koreksi nggak dalam-dalam banget. Untuk selanjutnya kita akan langsung cek aja ke saham yang pertama ya, perbankan dulu. BBRI yang tadi sempat naik lumayan ke area resist ya, ke 3760 tadi sempat ke level itu ya, sempat nguji resistnya tapi gagal breakout dan malah turun. Ini lihat candlenya sih agak mengkhawatirkan untuk besok Jumat ya, karena gagal breakout dan sellernya cukup kuat setelah nyentuh level resist di 3760. Ini close di 3710 kan lumayan dalam ya penurunannya dari area resist ini, jadi hati-hati. Kalau lihat candlenya cenderung ke arah turun ya, tapi belum tentu turun karena harga sekarang kan lumayan di bawah. Yang penting sabar aja. Kalau tujuannya untuk investasi sih ya, selama belinya pakai uang dingin di hold aja ya, tapi kembali lagi untuk keputusannya ya ada di tangan masing-masing. Kita akan coba cek untuk apa ya, transaksinya ya. Ini berita tadi. Untuk Bank BRI itu hari ini asingnya masuk tapi ya masih belum terlalu besar ya. Hari ini yang paling banyak akumulasi asingnya ada YU 126,5 M, kemudian AK masuk 43 M, BB 28,5 M. Dibandingkan yang keluar CC paling banyak 22,8 M ya, asing hari ini akumulasi di Bank BRI masih akumulasi. Lokalnya nggak terlalu mendominasi tapi net sell banyak retail yang hari ini mengurangi porsinya di saham Bank BRI ya. Semoga aja besok asing masuk lagi ya, dan ada potensi masih naik uji resistennya yang tadi gagal breakout itu. Hari ini aslinya net buy 188 M ya, 188,2 M. Ini kalau kita lihat untuk minggu ini untuk asing cenderung entry sih di Bank BRI, udah net buy 649. Jadi walaupun harganya nggak banyak pergerakan ya di area supportnya, tapi asingnya sedikit-sedikit masuk ya, mudah-mudahan lama-lama jadi bukit dan harga sahamnya mulai rebound. Karena IHSG udah naik setinggi ini tapi nggak kemana-mana ya, untuk Bank BRI ini di bawah terus. Resistnya masih di sini, jadi untuk minggu ini besok Jumat ya harapan kita bisa nguji level ini lagi. Kalau bisa breakout bagus, jadi minggu depan ada potensi ke 3680. Tapi kalau besok merah ya supportnya balik lagi ya di 3640, kayaknya kurang ramai ya. Mungkin kalau nunggu lebih ramai lagi, mudah-mudahan Bank BRI ini bisa ngegas. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek Bank Mandiri.
Bank Mandiri hari ini net sell, tadi aslinya masih keluar dan harga sahamnya untungnya masih dijaga ya, hari ini nggak sampai merah, malah ditutup candlenya sih hijau ya, sama dengan penutupan harga sebelumnya di area supportnya 4810 harusnya sih ini candlenya merah karena harga pembukaannya lebih tinggi dibandingkan harga penutupannya, jadi harusnya candlenya merah, tapi nggak apa-apa, udah biasa ya kita nemuin hal-hal seperti ini. Plus di area supportnya lagi, tadi mencoba rebound cuman mentok di 3880, mungkin karena asingnya masih jualan, dan ya kita tahu sendiri gimana untuk saham-saham perbankan utama di IHSG ini, kalau asingnya keluar ya harga sahamnya berat buat naik, termasuk Bank Mandiri ini ya. Ya untuk besok berarti masih sama, lihat di awal market ya. Kalau di awal market merah, apalagi nggak terlalu rame ya mending wait and see aja dulu, atau kalau mau untuk jangka panjang sih disclaimer, misal pun jebol merah ya nanti kalau mau average down lagi bisa tunggu di 4620. Ini support selanjutnya ya untuk saham Mandiri, kalau misal besok langsung dibuka merah. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Bank Mandiri BMRI tanggal 5 ya, untuk minggu ini udah net sell 1 triliunan lebih, jadi emang cenderung didistribusi asing, ini habis bagi dividen untuk Bank Mandiri. Beda dengan Bank BRI ya, Bank BRI ini habis bagi dividen tapi asingnya masuk. Kalau Bank Mandiri mungkin harganya yang udah lumayan naik tinggi dibandingkan kompetitornya, jadi asing mungkin sebagian jualan dulu. Hari ini masih net sell untuk asingnya 111,5 M, dan nilai transaksinya juga belum terlalu ramai, masih cenderung sepi. Untuk besok ya hati-hati aja itu kalau langsung dibuka merah untuk saham Bank Mandiri, jangan buru-buru buat average down ya, atau jangan buru-buru buat nambah muatan. Hari ini yang keluar paling banyak ada ZP 147M, ZP-nya versi 145,9M, ZP versi asing. Jadi emang didistribusi asing, walaupun sebagian masuk, cuman yang jualan nilainya lebih besar. Untuk lokalnya sendiri net buy masuk, lebih banyak masuk. Untuk besok ya seperti tadi, pantau aja teknikalnya ya. Kalau merah, tunggu di support selanjutnya 3620 kalau mau masuk di Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, resistnya lumayan tinggi ya, 5000 itu jadi resistannya lagi. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA, kemarin nggak sempat kita bahas, jadi ini kita bahas hari ini. Harga sahamnya nggak kemana-mana soalnya ya, ternyata sideways cukup lama di area sini, konsolidasi ya di range area antara 8000 sampai 8175. Jadi ya kalau turun pantau 8000, kalau naik pantau 175, bisa break di atas 175. Disertai volume yang bagus ya ngejar 8400, tapi kalau masih sepi kemungkinan mungkin masih cenderung sideways atau konsolidasi di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya, oh ya belum kita lihat transaksinya ya. Transaksinya pun juga masih sepi sih untuk Bank BCA ini, belum seperti yang dulu. Hari ini net sell ya untuk BBCA itu net sell 47M aja, dan ya nggak ada yang akumulasi banyak dan cenderung sepi juga untuk sekelas seperti Bank BCA. SQ-nya yang masuk versi lokal, sebagian retail juga masuk ya, walaupun nilainya nggak besar-besar banget. Oke, mungkin seperti itu untuk BBCA, pantau 8000 kalau besok merah, kalau mau entry buy kalau mau. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bumi yang hari ini sideways di atas ya, ini asingnya masuk loh hari ini ya. Tapi ya ini kan udah lumayan tinggi ya untuk saham Bumi. Mungkin
Kalau pakai technical, pakai apa ya? Kalau cuma Fibonacci kayaknya kurang ya, kurang meyakinkan, maksudnya seperti itu. Walaupun apa, naik turunnya itu bukan lihat grafik sih, lebih ditentukan terhadap siapa bayarnya dan siapa sellernya. Tapi nggak ada salahnya kita gunakan analisa teknikal untuk apa ya? Ya mungkin untuk, ya karena ada ya itu analisa teknikal, jadi kita perlu gunakan juga. Eh, ini mungkin lebih cocok kita pakai kalau seperti ini, itu polanya bullish dan sideways atau konsolidasi ya. Setelah breakout sideways atau konsolidasi itu kayaknya gunakan kalau nggak Bollinger moving average, jadi kita coba gunakan itu. Kalau secara Fibonacci tadi supportnya cukup dalam ya di 408 kalau turun, tapi karena hari ini asing masuk walaupun nggak terlalu banyak, jadi masih sideways di harga atasnya ini. Coba kita gunakan apa ya, Bollinger. Kalau Bollinger ya malah di bawah 400 ya untuk support terdekatnya ya, middle band ini supportnya di bawah 400. Atau coba kita gunakan moving average ya. Entah, agak lupa saya, moving average itu rata-rata, dan lupanya itu apa ya, lupanya cari formula yang bagus. Kombinasi moving average ya. Ini kita pakai MA50 berarti rata-rata dari 50 candle ya, rata-rata dari 50 candle. Karena trennya bullish, coba kita gunakan jangan 50 candle, 20 candle aja, tadi rata-rata dari 20 candle belakangan. Untuk rata-rata harganya ini kayak sama kayak Bollinger ya, ada di 370-an, jadi masih di bawah 400. Dan ya kayaknya sih cari amannya nunggu bumi itu nyentuh harga rata-rata dari 20 candle terakhir ya. Mungkin semakin lama, misal kedepannya bumi terus konsolidasi atau bahkan bisa sedikit-sedikit koreksi ya, ini garis moving average ini ada potensi naik, dan nanti ketika persentuhan seperti ini atau mendekati seperti ini ya, itu bisa ambil buy buat follow trend. Nah, kalau teknikalnya sih seperti itu ya, kalau nggak salah sih seperti itu seingat saya. Jadi selama trennya bullish, kalau mau entry buy momentum bagusnya mungkin mendekati area-area itu, area-area moving average-nya, garis MA, mendekati garis MA ada potensi pullback naik. Nah, itu disclaimer kalau mau buy ya. Oke, itu untuk saham bumi. Jadi apa ya, mungkin kalau kita kombinasikan dengan tadi Fibonacci, kemudian MA20 ya, berarti bisa jadi area pemantulannya itu ada di ini. Kalau sideways dan makin turun dan ini makin naik, kalau tiba-tiba koreksi ya mungkin di 400-an ini ya. Ya itu karena untuk Fibonacci itu lumayan sering pas, karena ya gimana ya, mungkin teman-teman bisa yang ahli matematika bisa dipahami lagi tentang Fibonacci. Itu cukup angka-angka ajaib lah ya, golden ratio, dan ya itu mempengaruhi psikologi dari market juga. Jadi kita sering menggunakan Fibonacci untuk analisa support resist. Oke, itu untuk bumi. Jadi ya kalau mau buy amannya sih nunggu koreksi lebih dalam lagi, intinya seperti itu ya. Dan kalau tiba-tiba naik gas gimana ya, ya tergantung bayarnya ya. Kalau bayarnya mau ya nggak ada masalah, tinggal nanti
Apakah teman-teman berani buy untuk follow trend dengan harga yang di atas seperti ini atau enggak? Kalau berani disclaimer, yang penting antisipasi aja kalau harganya enggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham bumi masih pantau 458, 460 ya, ini area-area potensialnya. Untuk transaksinya hari ini tanggal 8 itu untuk saham bumi hitungannya nggak yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh, cuman MG-nya taking profit hari ini. MG-nya keluar 77,4 M ya, dan setelah kemarin asing keluar, hari ini gantian MG keluar. Hati-hati kalau kemarin asing turun tapi ada yang jaga harga, kalau MG-nya sampai jualan banyak, ya agak rawan koreksi dan mending tunggu aja di area supportnya yang tadi itu ya. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek Adaro. Adaro kemarin naik cukup tinggi, hari ini naik lagi walaupun cuman 1%. Ya enggak sih, hari ini Adaro sempat naik lumayan tinggi ya, tadi sempat ke 2250 mendekati resistnya, jadi cukup volatile hari ini. Di pagi hari langsung open gap atas, opennya di resist yang di 2120. Jadi ini harusnya candlenya merah ya, karena penutupannya di 230 kan, harusnya candlenya merah. Kalau seperti ini kesannya kalau kita nggak perhatikan yang 2030 di sini sama nggak perhatikan ini ya, tahunya penutupannya di 2120 ini. Padahal kalau kita baca opennya di sini, open kan di 2120 ini, jadi open gap atas langsung open di resist dan naik mendekati resistnya yang selanjutnya 2260, mentok di situ dan dibanting turun close di apa ini support ya, anggap aja support 2030 dan ini area penentuannya juga ya. Untuk besok berarti lihat di awal market ini untuk saham Adaro, karena hari ini cukup volatile ya, semoga aja besok bisa mantul naik, tapi kalau merah support selanjutnya cukup dalam di 1930 ya. Menariknya untuk Adaro ini udah lumayan volatile dalam 2 hari belakang, 2-3 hari terakhir ini ya. Untuk minggu ini cukup sangat-sangat volatilitasnya tinggi. Volatilitasnya tinggi. Untuk transaksinya Adaro juga masih lumayan ramai, hari ini 1 triliun lebih loh, kan ramai ya, jarang-jarang Adaro bisa sebanyak ini. Adaro hari ini tanggal 8 secara keseluruhan yang bikin rame, yang bikin liquid itu XL, YP, CC, XI, broker-broker retail, dan mereka pada scalpingan ya di saham Adaro ini. XL-nya net sell 14M, YP net buy 16M. Yang akumulasi paling banyak BKZP dan mereka asing loh, jadi asingnya hari ini masih masuk sebagian ya, jadi semoga aja harganya dijaga. Kalau besok bisa langsung hijau. Disclaimer buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di harga atas, kalau mau buy lagi ini momentumnya dapat sih di area support. Tinggal kalau besok nggak sesuai prediksi malah jebol di bawah 2000 ya, antisipasi aja kalau mau diantisipasi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa ya. Dewa hari ini setelah kemarin gagal breakout, hari ini candlenya doji, walaupun sempat hijau tadi ke 830-an tapi ditarik turun lagi dan close di harga 800 ya. Dan secara teknikalnya support kuatnya masih di 725. Ini ya Harris return sih saham seperti Dewa ini. Trennya sih bullish, trennya bullish. Kalau mau buy disclaimer follow trend, tapi bagusnya tunggu koreksi ke area supportnya. Kalau kita lihat di sini untuk Dewa, Dewa hari ini tanggal 8, asingnya net sell 26M. Dewa kalau hari kita perhatikan di sini MG ya, transaksinya lumayan banyak. Selain MG ada XL, XL-nya net sell 8,3M dan MG-nya masih net buy 23M, dan hari ini yang masuk paling banyak MG.
Untuk besok Dewa, coba kita cek untuk minggu ini tanggal 5 XL ya, akumulasi paling banyak, dan yang jualan AKZB BK ini asing-asing malah distribusi sih, jadi kayaknya mending nunggu koreksi ke area support aja ya, cari aman. Kalau jebol support tinggal antisipasi aja, jadi resikonya nggak terlalu besar, soalnya untuk minggu ini udah net sell 414 M untuk asingnya di saham Dewa. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Dewa ya, pantau 725 ini kalau koreksi. Dan kalau naik, siapa tahu masih bisa breakout kan ya, pantau 850. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Raja hari ini cukup volatile ya, naik 4,07%, tadi sempat open gap bawah, jadi dibuka merah dulu di awal market. Raja besok itu mau bagi dividen ya, tanggal 9 itu exit, jadi besok itu exit, tapi kan dividennya nggak terlalu besar ya, cuma Rp25 aja, jadi harusnya kalaupun merah ya nggak kerasa ya. Mungkin buat patokannya teknikalnya aja untuk saham Raja di harga sekarang itu supportnya masih balik lagi di 7.300 ya, jadi kalau misal besok merah tunggu di 7350, ini jebol di bawah itu tunggu di 6950. Kayaknya untuk saham Raja kayaknya ada potensi naik ya, masih ada potensi bullish, tapi ini saham volatilitasnya cukup tinggi, jadi perlu hati-hati kalau mau entry, mending cari momentum yang bagus. Momentum bagusnya kayaknya untuk sekarang ya, kalau nggak di 7.300an ini ya di 6.950. Itu untuk saham Raja secara teknikalnya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 8 ya. Asingnya net sell 130, net buy 138, jadi hari ini asingnya masuk. Raja asingnya masuk hari ini, kita bisa lihat barang-barang ini untuk minggu ini juga masih cenderung masuk. Hari ini masuk lagi AK, CC, BK, ZP ya, jadi kayaknya emang masih ada potensi bullish. Untuk lokalnya net sell karena aslinya net buy, dan banyak broker-broker retail yang cenderung keluar hari ini di saham Raja. Soalnya kalau kita lihat polanya ini ya secara pola kayak saham-saham yang punya indikasi bullish ya, seperti itu, tapi nggak ada yang pasti loh, jadi belum tentu ngegas, tapi nggak menutup kemungkinan bisa ngegas ya. Pantau ini aja, mungkin kalau naik target price-nya cukup tinggi di 8425 ya, kalau misal besok tiba-tiba rame atau habis exit malah makin rame ya teman-teman, kalau mau buy follow trend ya bisa target price-nya di 8450 ini. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita cek PTRO, udah lama sekali nggak kita bahas. Harganya makin tinggi dan makin bullish ya. Ya gimana ya untuk saham-saham seperti ini. Untuk harga 12 ribuan. Ini hari ini berhasil break ya, di atas 12.150, dan wah ini udah tinggi sekali. Kalau masih naik terus ya target price-nya di 13.800, mendekati 14.000. Secara teknikal trennya masih bullish ya, jadi kalau mau follow trend disclaimer hati-hati, tapi udah di atas ya, maksudnya udah sangat tinggi ini loh. Secara teknikal seperti itu. Coba kita lihat di harga atas ini apakah masih ada yang berani masuk akumulasi dengan jumlah yang banyak atau enggak. Asing sih ya, asing masuk lumayan banyak hari ini di saham PTRO 124 M, dan yang masuk YU, AK, TP, BK, CC. Lokalnya net sell, asingnya net buy, harga sahamnya naik. Cukup kuat secara teknikal, trennya strong bullish ya, jadi kalau misal besok masih bisa bertahan di atas 12.150 ya, nggak menutup kemungkinan masih bullish seperti ini, ngejar
13.900 ya, cukup tinggi. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya ini kita akan cek yang hari ini di distribusi asing paling banyak dan harga sahamnya longsor. Cukup dalam ya, nggak nanggung-nanggung, turunnya 9,35% ke 3490. Jadi kemarin naik tinggi, hari ini turun dalam, mungkin ya nggak terlalu yang udah cukup profitnya ya, nggak terlalu serakah, diamankan ya. Hari ini bisa dipertimbangkan kalau mau entry lagi, kalau mau nyicil lagi ya, karena koreksinya kan juga udah dalam. Dan ya kalau lihat history emang tertinggi waktu itu di 3930 ya. Jadi kalaupun turun-turun itu hal yang wajar. Yang bikin nggak wajar nih turunnya 9% ya, nggak nanggung-nanggung. Besok pantau ini aja, kalau besok nggak bisa break di atas 3510 dan malah turun, tunggu di 3380. Cara teknikalnya untuk Antam hari ini gimana? Antam hari ini yang nampung juga asing sih, yaitu ZP 101,6M, cuman yang jualan nilainya jauh lebih besar, AK, TP, BB, CC, Netsel versi asing. Lokalnya sendiri Netbuy ya, sebagian retail-retail lebih banyak nampung di saham Antam ini. Jadi untuk besok sih kayaknya lihat di awal market aja, ini close di 3490, sedikit jebol supportnya yang tadi. Kalau menutup gap juga ada, ini ada sedikit gap up ya. Takutnya kalau masih bearish ya di sini bisa ke 3250, tapi gimana ya? Ya jangan buru-buru lah, kalau misal besok merah untuk Antam ini jangan buru-buru entry. Karena harganya kan apa ini, kalau lihat polanya cenderung konsolidasi ya di range yang cukup lebar antara 2800-an sampai mendekati 4000. Jadi range konsolidasinya ini lumayan lebar. Oke, itu untuk saham Antam ya. Besok pantau aja apakah bisa break lagi di atas 3500-an atau malah lanjut merah. Kalau lanjut merah tunggu di 3380. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Jadi bukan Antam aja yang koreksi, MTKA juga longsor ya. Hari ini penurunannya juga lumayan dalam untuk MTKA, 5% lebih ke 2560, dan nanggung sih kemarin ya, nggak sempat ke 2830 dulu, ternyata mentok di sini langsung lapas turun. Kalau lihat histori dan teknikalnya, support kuatnya di 2400, jadi kalau misal besok merah tunggu di 2400 aja. Untuk hari ini transaksinya MTKA juga didistribusi oleh asing ya. Untuk enggak sih, hari ini asingnya masuk ya, tapi masuk loh hari ini, tapi turun harganya. Siapa yang distribusi? Asingnya Netbuy 65M. Untuk hari ini yang distribusi lokal ada DX, LG, CC, SQ versi lokal. Mungkin untuk besok ya seperti tadi ya, kalau merah tunggu di 2400. Kalau hijau disclaimer, kalau mau trading scalping di saham MTKA untuk resistnya masih sama di 3800-an ya. Selanjutnya ini kita akan cek saham BRMS. BRMS juga turun tapi nggak sedalam bumi nggak sedalam Antam sama MTKA. Hari ini turun ke 1200 ke area support ya. Tadi nguji supportnya di 1190-an, masih dijaga untuk BRMS. Jadi untuk besok ya masih pantau ini 1190-an, 1195. Kalau jebol di bawah 1195 tunggu di 1115 ya untuk saham BRMS. Hari ini apakah asing distribusi atau enggak? Hari ini tanggal 8 Januari asing ya distribusi, tapi hitungannya belum terlalu besar sih dibandingkan asing masuk beberapa waktu belakangan ini di saham BRMS. Jadi
mudah-mudahannya ya koreksinya ini masih koreksi wajar ya. Kalaupun misal masih turun ke 1000 itu hitungannya ya masih koreksi wajar untuk BRMS. Dan hal yang normal ya, kalau koreksi malah kalau nggak koreksi itu yang agak mengkhawatirkan. Oke, itu untuk saham BRMS, pantau 1195 aja. Selanjutnya ini yang terakhir ya, ini kita akan cek saham Inet ya. Inet hari ini cukup volatile, dan untuk saham ini emang ya untuk minggu ini itu cukup menarik ya. Ada beberapa corporate action. Ada corporate action yaitu reg issue, yaitu kemarin itu tanggal berapa? Reg isunya 3/4, jadi yang punya 3 lot misal saham Inet itu bisa menebus 4 saham reg isunya di harga 250, dan harga kemarin kan itu sempat ke 700 ya. Jadi buat yang punya hak buat nebus di harga 250 yaitu sangat-sangat menguntungkan ya, sangat-sangat diuntungkan buat yang punya haknya. Tapi buat yang baru FOMO kemarin cukup volatile baru entry ya, itu agak gimana ya, agak beresiko lah ya. Jadi buat pemula-pemula saran saya jangan terlalu FOMO lihat saham seperti Inet seperti ini ya, karena antara potensi untungnya sama ruginya ya, kalau masih bingung kenapa kok bisa turun sedalam ini setelah naik ke 700 ya, itu kalau nggak tahu alasannya apa dan tiba-tiba entry itu takutnya malah nyangkut sih. Jadi hati-hati aja buat pemula, sementara cari saham-saham yang nggak terlalu volatile seperti Inet ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini sekilas saja kita bahas untuk saham Inet. Hari ini turun, kalau secara teknikal turunnya di area support 580 ya. Ini kita bicara teknikalnya dulu, dan untuk resistnya masih di 700. Untuk harga kira-kira apakah akan potensi naik lagi bullish atau koreksi? Kalau lihat harga reg isunya di 250 ya, potensinya akan cenderung lebih ke turun ya, tergantung siapa market makernya, siapa bayarnya, siapa sellernya. Balik lagi di level itu, karena untuk harga Inet sekarang aja itu ini kan sekarang tanggal 8 Januari itu mulai bisa diperjualbelikan ya untuk hak itu nebus saham reg isunya untuk Inet, dan harga haknya itu kan diperjualbelikan dari tanggal 8 sampai tanggal 22 Januari ya. Jadi hati-hati, jangan terkecoh ada tiba-tiba muncul notifikasi di aplikasi ada tulisan Inet strip reg issue, yaitu membeli hak harganya 300 naik puluhan persen, tiba-tiba beli, itu nggak tahu kegunaannya apa. Jadi jangan terlalu FOMO ya, tetap cari aman aja khususnya buat pemula. Tapi kalau nggak salah itu harga penutupannya itu tadi di ini ya, untuk harga haknya itu ada di 300 berapa tadi. Untuk Inet lumayan tinggi di 398. Ini untuk harga haknya, dan untuk harga tebusnya reg isunya di 250. Jadi kalau kita membeli haknya aja dan langsung mengeksekusi buat beli sahamnya ini, itu ya rugi, karena di regular market cuma 595 kan. Jadi daripada beli Inet R-nya ya mending langsung beli di 595 ya, kecuali kalau harga haknya itu cuma 100 rupiah ya, mending beli haknya aja, tapi kemungkinan agak berat ya. Ini bisa dicek di sini nggak ya? Coba kita lihat untuk transaksinya Inet hari ini gimana, dan siapa yang kira-kira terkecoh ya. Hari ini Inet INCP ini jualan ya, distribusi di regular marketnya, dan harga sahamnya
turun ke area support dan ya nampung XL, XY broker-broker detail. Kemudian untuk innet reg isunya bisa kelihatan nggak ya di sini? Oh, nggak bisa dicek ya. Untuk waranya hari ini yang beli saham Innet Waran. Untuk waranya XLX yang beli itu sih. Tapi untuk waranya di 565. Untuk reg isunya ya ini ya, langsung opennya tadi di 505. Mungkin kalau mau beli reg hak untuk menebus ini ya lihat aja nanti hitung-hitungannya seperti tadi, tinggal dijumlahkan harga hak dengan harga tebusnya 250, apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih rendah dibandingkan regular marketnya ya disclaimer, kalau buy berarti bisa dapat untung. Tapi kalau lebih tinggi seperti pas video ini kita buat, harga hak sama tebusnya 648 dan harga reg isunya di 500, harga apa regular marketnya di 595, ya rugi kalau beli haknya buat nebus ya. Jadi buat pemula ya tetap cari aman aja ya, mungkin bisa pantau regular marketnya dan jangan buru-buru buat buy ya, bisa dipantau untuk mempelajari dulu kira-kira pergerakannya seperti apa kalau terjadi corporate action seperti reg issue seperti ini ya. Oke, dan untuk saham Innet untuk besok, kalau lihat harga tebusnya di 250 ya seperti tadi, kecenderungannya akan menurun ya. Oke, mungkin seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer, secara teknikal masih pantau ya buat teman-teman yang hanya mantau regular marketnya aja. Yang untuk saham Innet bisa pantau 580 untuk besok. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.